Putusan yang menolak gugatan cerainya itu mungkin jadi kado pahit bagi Andre Taulany yang baru saja merayakan ulang tahun ke-50-nya pada tanggal 1 September 2024 kemarin. Pemirsa Silet RCTI, berbanding terbalik dengan Ruben Onsu dan Sarwendah yang sudah resmi berpisah, Andre Taulany dan Rinwartia Trigina di hari yang sama kemarin harus menghadapi hambatan dalam proses perceraian mereka. Pasalnya, permohonan cerai talak yang diajukan Andre ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama 3 Reksa Banten. Alasan penolakan tersebut lantaran dinilai tidak adanya bukti yang kuat atas dalil yang diajukan terkait perselisihan yang terus-menerus terjadi antara Andre dan Erin. Yang berarti sampai saat ini keduanya masih sah berstatus sebagai suami dan istri. Dan tak lama sejak pihak pengadilan agama menolak permohonan cerainya, Andre Taulany terlihat memasang status di akun sosmednya dengan gambar yang bertuliskan, "Kita hidup hanya sekali. Salah, kita mati hanya sekali. Kita hidup setiap hari. Hidup terus berjalan. Gas," tulis Andre. Lantas benarkah itu adalah reaksi Andre terhadap putusan majelis hakim yang menolak gugatan cerainya tersebut? Lalu apa kata pakar hukum tentang gugatan cerai yang ditolak hakim? Benarkah hakim tak berhak menolak? Ya, itu hasil putusannya, majelis hakim menolak permohonan pemohon, menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre Taulany. Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Andre Taulany. Tidak terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Namanya rumah tangga mah semua orang pasti ngalamin ya, berantem berbeda pendapat dan lain-lain itu suatu hal yang wajar. Oke, saya sebagai praktisi hukum, advokat Dr. Togas Tumorang sangat menyayangi daripada hasil keputusan sidang gugat cerai dari Andre Taulany, dan dalam hal ini kalau seandainya hakim itu bisa menolak gugat cerai daripada Andre Taulany, itu berarti hakim itu melampaui kewenangan daripada batas yang diberikan oleh undang-undang. Siapa yang hak mau melarang? Nggak boleh itu. Itu berarti adanya pelanggaran dugaan hak asasi manusia. Putusan yang menolak gugatan cerainya itu mungkin jadi kado pahit bagi Andre Taulany yang baru saja merayakan ulang tahun ke-50-nya pada tanggal 1 September 2024 kemarin. Pasalnya, Andre sendiri mengaku keputusan untuk berpisah sudah cukup lama ia dan Erin pertimbangkan. Padahal, diketahui alasan Andre ingin bercerai dengan Erin karena sudah tidak cocok dan sering terjadi cekcok. Meskipun saat ini masih tinggal satu atap, namun mereka sudah pisah ranjang selama 1 tahun lebih, bahkan jarang berkomunikasi selain perihal anak. Tapi benarkah menurut saksi di persidangan mereka tak pernah melihat adanya pertengkaran? Alhamdulillah masih tinggal bareng. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Di tengah proses perceraiannya, Andre Taulany tetap berusaha untuk profesional dalam menjalani pekerjaannya. Ia masih aktif menjalani syuting termasuk persiapan menuju Anugerah Komedi 4 Indonesia 2024 yang akan tayang besok, 26 September 2024 mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI. Bagi Andre, sebagai manusia ia merasakan kesedihan jauh di lubuk hatinya. Meski begitu, ia memilih tidak mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan. Setiap orang pasti punya masalah ya. Cuman karena namanya public figure tuh pasti punya apa sendiri ya namanya bilangnya cara sendiri gitu untuk menyikapinya. Apalagi saya kan harus tampil di depan televisi. Ya nggak mungkin dong kalau
tiba-tiba saya ada masalah, saya harus kelihatan jadi bermuram durja, sementara kan penonton saya di rumah kan pengen lihatnya saya menghibur mereka. Masa saya harus terlihat sedih? Harus tetap profesional untuk menghibur masyarakat lah gitu. Orang nggak perlu tahu kalau apa yang saya alami. Yang penting tugas saya menghibur masyarakat, ya tetap harus saya jalankan. Terkait alasan perpisahannya dengan Erin, Andre berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan orang ketiga, KDRT, ataupun permasalahan finansial. Namun sebelumnya ia sempat menjadi sorotan setelah mengunggah gambar ular yang melilit seorang pria. Terbaru, viral pula video dirinya memberikan pandangan terkait perselingkuhan. Menurut Andre, dalam kasus tersebut justru para pelakunya lah yang paling dirugikan karena menyia-nyiakan cinta yang begitu besar dari orang yang sudah setia dan mencintainya. Ketika kamu diselingkuhin, mindsetnya rubah. Yang rugi bukan kita, tapi dia yang rugi. Karena dia telah menyia-nyiakan wanita setia seperti aku. Itu artinya ditunjukkan bahwa laki-laki itu memang tidak bagus buat kamu. Iya. Bersyukur aja. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini. Gitu. Makanya ini saya sekalian juga klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling yang menjelek-jelekan, tidak saling menyala-nyalakan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua. Dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama dengan kompak. Berbagai unggahan dan pernyataan Andre terkait perselingkuhan tentu saja membuat warganet menyangkut pautkan dengan permasalahan rumah tangganya saat ini. Tak sedikit yang menduga bahwa ia sedang mencurahkan isi hatinya, namun dialihkan dengan pesan yang seolah ditujukan kepada khalayak. Namun, secara tegas, Andre menyangkal dan mengaku hubungan dirinya dengan Erin masih baik-baik saja. Menurut saya ya jangan ya, karena kan apa yang dilihat belum tentu benar pada nyatanya gitu kan. Ya Mbak Erin juga sosok ibu yang baik gitu. Dia membesarkan anak-anaknya penuh dengan tanggung jawab. Oh enggak, itu kan orang-orang berspekulasi.
Ikan aja nggak sih, maksudnya kan dia udah usaha cerai tapi mungkin ini takdir Tuhan gitu, jalannya emang jangan cerai gitu. Mending rujuk aja sih, karena udah lama juga kan nikahnya, kasihan juga anak-anaknya. Dan dia juga kayak nggak pernah berantem